Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus impor gula tahun 2015-2016. Langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan bekas Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula membuat geger publik. Masyarakat kaget lantaran sebelumnya nama Tom Lembong tidak pernah disebut-sebut dalam pemberitaan kasus-kasus korupsi. Anies Baswedan yang berteman dekat dengan Tom Lembong pun mengaku terkejut dengan kabar tersebut. Kendati begitu, seperti ditulis Anies dalam akun media sosialnya, ia menghormati proses hukum dan percaya kalau aparat penegak hukum akan bersikap transparan dan adil. Setelah bersahabat hampir 20 tahun, Anies mengenal Tom sebagai pribadi berintegritas tinggi dan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka mendapatkan respon beragam. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Piktar Hazar, menilai sumbang keputusan Kejaksaan Agung itu. Menurutnya, seperti yang dilansir Kompas, Kejaksaan Agung telah mengambil langkah yang gegabah, lantaran kebijakan seorang pejabat publik tidak bisa menjadi alasan pidana. Jika kebijakan Tom Lembong dinilai salah, maka menteri-menteri lain pun bisa terjerat kasus serupa. Selama 10 tahun menjadi Presiden Indonesia, Joko Widodo telah menugaskan 6 orang menjadi Menteri Perdagangan. Mereka adalah Rahmat Gobel, Tom Lembong, Enggar Tiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Nama yang terakhir itu merupakan menteri yang tidak lepas dari pusaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dianggap mengetahui kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjerat adiknya. Syaza, Zulkifli diperiksa sebagai saksi untuk tersangka. Apa kaitan Zulkifli dalam konteks ini dengan kasus korupsi infrastruktur? Zulkifli Hasan pernah disebut dalam sidang kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau pada 2014 yang menjerat bekas Gubernur Riau Anas Ma'amun. Anas didakwa lantaran menerima suap dari 3 perusahaan agar mengubah lokasi perkebunan menjadi bukan kawasan hutan. Dalam kasus tersebut, nama Zulkifli Hasan berkali-kali disebut dan Anas mengaku pernah bertemu Zulkifli untuk menitipkan permohonan alih status hutan Riau. Nama Zulkifli Hasan juga muncul dalam sidang kasus suap mahasiswa baru di Universitas Lampung yang menjerat Karomani selaku rektor dan beberapa orang lainnya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada 30 November 2022, Karomani mengatakan kalau Zulkifli Hasan memberikan infak agar keponakannya diterima sebagai mahasiswa kedokteran melalui jalur mandiri. Selain Zulkifli Hasan, warganet menyebut 4 Menteri Prabowo Subianto yang juga pernah masuk dalam pusaran korupsi. Mereka adalah Erlangga Hartanto dengan dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, Dito Aryo Tejo yang terseret dalam korupsi proyek BTS 4G Kominfo, Muhaimin Iskandar yang melekat dengan kasus kardus durian, dan Bahlil Lahadalia terkait izin tambang. Namun, hingga kini nama-nama itu aman dari jeratan hukum dan masih menjadi pejabat negara. Publik menunggu komitmen Prabowo Subianto yang akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika.